Kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita tunduk kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau masih berikan kami Tuhan, jemaatmu yang hadir di hari ini Tuhan, kesehatan, kekuatan Tuhan. Engkau masih menyertai hidup kami, Engkau masih memberikan kami Tuhan segala yang kami perlukan. Engkau selalu mencukupi kebutuhan kami dalam seminggu ini Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau selalu ada bersama kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Engkau memberkati jemaatmu yang akan hadir di tempat ini maupun yang mengikuti lewat online Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaatmu supaya dari ibadah pada minggu kali ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi jemaat-jemaatmu yang rindu dan haus akan Engkau Tuhan, untuk menyembahmu, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan membagikan kebenaran firman-Mu supaya firman yang didapatkan Tuhan boleh menjadi rema dalam hidup kami dan boleh menjadi berkat buat hidup kami, supaya kami bisa bagikan berkat itu ke setiap orang yang kami temui Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu.
terbesar, Kau terbesar, Kau terbesar. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selamanya. Bersama-sama katakan, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Sekali lagi, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Kau lebih besar dari masalah kami, lebih besar di dalamku selamanya. Coba saja katakan, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Kau lebih besar dari setiap pergumulan kami. Yesus terlebih besar Di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, sembah Dia. Yesus terlebih besar
kami sudah memuji dan menyembah saat sebentar lagi kami akan lebih lagi Tuhan bersorak-sorai di perkenalan-Mu. Kami percaya bahwa anggur baru sudah tercurah di tempat ini. Kami umat-Mu yang sudah ditebus Tuhan, kami siap untuk menyatakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk lebih lagi bersorak-sorai untuk melayani-Mu. Mari setiap kita yang bersiap untuk lebih lagi bersorak-sorai sama-sama katakan amin.
kita masuk dalam firman Tuhan. Saudara tahu kalau di bulan Februari ini kita mungkin ada yang merayakan hari kasih sayang, tapi yang saudara perlu tahu bahwa Yesus sudah terlebih dulu untuk mengasihi kita. Kasih Yesus yang sudah menebus kita dan sudah memberikan nyawanya bagi kita supaya kita bisa diselamatkan. Mari kita pujikan kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Sekali lagi katakan kasih Yesus. Kasih Yesus di dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Waktu saja kami serahkan ke kasih. Haleluya. Bapak dan Saudara, terima kasih Tuhan, kami mengucapkan kasih-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami sehingga saat ini kami serahkan waktu ini ke tangan-Mu. Kami serahkan pikiran, perasaan kami tolak segala intimidasi iblis yang mengganggu konsentrasi kami tolak dalam nama Yesus, sehingga kami boleh menerima firman-Mu seutuhnya. Nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya, amin. Shalom. Hari ini kita
melihat, mendengar, dan aku merenungkan firman Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8 coba dibacakan itu. 1 Petrus 5 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Amin. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sadarlah, berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Amin. Bagilah yang sudah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tema kita tahun ini melayani Tuhan, maka kamu pun akan dihormati oleh Bapa. Mumpung ini awal tahun, jadi kita coba sadar diri dan berjaga-jaga bagaimana memasuki tahun 2022 dan akan melewati tahun 2022 supaya sadar dan berjaga-jaga sehingga kita bisa tetap melayani Tuhan dan api itu tidak padam. Amin. Amin. Karena ada banyak hal, ada banyak faktor yang membuat api Roh Kudus ataupun kerajinan kita bisa menjadi kendor. Jadi pemimpin pujian juga menyatakan memang besok ada perayaan Valentine, ya, hari kasih sayang. Tapi biarlah kasih sayang Tuhan yang mendasari kita, dan kasih sayang itu tidak pudar. Kalau kita katakan kasih di dunia ini semakin hari semakin hambar, menjadi dingin dan menjadi dingin. Tapi biarlah bagaimana kita menjaga kasih Kristus itu dari serangan iblis. Iya. Karena dikatakan tadi sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu bukan main-main. Iya. Karena lawan kita bukan darah dan daging, bukan juga sesuatu yang bisa diremehkan. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Iblisnya bukan seperti kelinci yang lucu. Iblisnya bukan seperti mungkin anjing atau gembala suka dengan anjing ini, silo yang lucu. Tapi dia seperti lawan iblis sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Mencari, kata mencari berarti dia iblis mengamati, meneliti, meronda siapa yang lemah di antara kita. Iya. Ada area-area yang sering diserang oleh iblis, ya ini yang kita akan bahas pada pagi ini, supaya kita waspadai, supaya kita berjaga-jaga di sini dan kita lebih meningkatkan senjata kita, waspada. Ya. Satu area yang sering diserang oleh iblis adalah pikiran dan hati. Berapa banyak di antara kita yang mengalami intimidasi dari iblis? Berapa banyak di antara kita yang pikiran dan hati kita menjadi sasaran empuk dari iblis? Ya. Pada saat kita lemah, pikiran kita dimakan oleh iblis. Dia melancarkan panah-panah racunnya. Kamu tidak layak, kamu orang berdosa, kamu begini, kamu sudah bobrok, kamu sudah tidak patut melayani, sehingga kita jatuh dan tidak melayani lagi. Dan berapa banyak di antara kita juga mungkin panah itu berupa hal-hal yang melemahkan. Apalagi dengan Omikron ini, hati-hati. Pikiran ini kadang membuat ketakutan kita berlebih, ya, tidak terkecuali siapapun, bahkan dokter pun bisa takut karena melihat kenyataan bahwa di rumah sakit sekarang mulai penuh lagi. Tadi malam saya share sudah kurang 1.000
Jadi Indonesia waktu Delta yang tahun lalu sangat merenggut nyawa di Indonesia, dan yang positif puncaknya 56.000, dan semalam Indonesia sudah 55.000, hanya kurang 1.000. Padahal Omikron ini katanya lebih cepat dari Delta, ya. Tapi biarlah hari ini semua belajar, termasuk saya, supaya kita tetap jaga pikiran dan hati. Amin. Karena hati kita ini seringkali juga diserang oleh iblis, baik yang tua yang muda. Yang tua diseringi kamu tidak, apa namanya, kamu habis ini berapa lama sih hidup di dunia. Yang muda, yang masih segar-bugar pun bisa diserang oleh iblis. Hati-hati. Yang pacaran, yang sedang mencari jodoh, begitu patah hati, broken, kalau pas memberikan ini enak ya, oh ya happy ya, tapi kalau sudah broken, udah hati-hati, gak berijo-berijoan ya. Tuhan sering iblis sering kali mengalihkan, melemahkan, menghancurkan kekuatan kita melalui pikiran dan hati. Yang kedua, titik lemah manusia, titik poin yang sering dihajar oleh iblis adalah melalui mata maupun telinga, panca indera kita. Dalam arti mata kita bisa melihat hal yang positif, tapi bisa melihat juga hal yang negatif. Android bisa melihat hal yang positif, tapi dari Android kita juga bisa melihat hal yang negatif. Dari mata, kelemahan bukan hanya orang wanita, orang pria pun kalau sudah masuk mall juga bisa lemah karena melihat ini, melihat itu, sehingga nggak sadar bahwa nanti pengeluaran lebih banyak dari pemasukan. Kalau sudah itu terjadilah defisit di ekonomi, itu pangkal mula nanti iblis masuk, terjadi pertengkaran dari suami istri, keluarga. Ini juga bukan hanya mata dan telinga, mulut pun bisa dipakai iblis untuk menghujat, mencaci maki, melemahkan iman. Sepelayanan teman sepelayan bisa dibuat lemah karena kata-kata kita, karena ucapan kita. Dengan mulut yang sama bisa memuji, tapi dengan mulut yang sama katanya Rasulullah bisa menghujat, bisa membuat api di dalam rumah tangga, dalam gereja, dalam kehidupan, mungkin yang sekolah, yang kuliah, ya. Banyak hal, makanya bisa berjalan keliling mengaum-ngaum, ini mana yang bisa diserang, ya. Dari mulut bisa membangun iman, dari mulut bisa menghangatkan suasana, tapi dari mulut bisa membuat hubungan sesama menjadi retak di hati. Kemudian area yang sering diserang oleh iblis atau titik lemah dari manusia adalah kesehatan. Pada saat kesehatan kita mulai turun, iblis mulai mengintimidasi. Pada waktu mungkin sakit, nitip, jangan-jangan ada benjolan kecil, ini jangan-jangan, padahal mungkin gigitnya mau, tapi jangan-jangan, ya. Melalui kesehatan, memang iblis membutuhkan kesehatan sehingga baik dari pikiran atau mata, kesehatan kita, sehingga membuat kita tidak bisa melayani Tuhan. Benar. Dan saat kesehatan kita mulai diutak-atik oleh iblis, kita menjadi kendor, kita menjadi lemah,
Karena itu amalnya iblis, karena itu yang iblis suka. Hal lain yang membuat kita menjadi lemah karena keluarga kita diserang. Berapa banyak kita menjadi lemah oleh karena anggota keluarga kita, suami, istri, mertua, menantu, anak yang membuat kita kecewa. Kemudian kita meninggalkan Tuhan. Katanya Tuhan hidup, katanya Tuhan besar, katanya Tuhan dahsyat. Kenapa anak saya, kenapa istri saya, kenapa ini, kenapa itu? Sehingga membuat kita lemah dan akhirnya tidak beribadah, tidak melayani. Itu hal yang kita waspadai. Kemudian keuangan kita sering dipakai iblis untuk membuat kita juga lemah. Ya, saat keuangan kita memburuk, kita lemah. Bahkan saat keuangan kita membaik, di atas, sehingga kita lupa beribadah. Itu hal-hal yang patut kita waspadai. Karena dari beberapa poin tadi, baik kesehatan, baik pikiran, baik mata, baik telinga, mulut, kesehatan, keluarga, akhirnya membuat pelayanan kita menjadi terganggu. Sadari. Rasul Paulus Petrus menyatakan sejak zaman dulu sampai sekarang sama, ya, sadar dan berjaga-jaga. Karena si ular tua yang umurnya lebih dari kita, lebih pintar, dia memang lihai, dia memang cerdik, tapi berbahagia kita ada Tuhan Yesus, kita ada Roh Kudus di dalam. Ya, hal apa untuk mengatasi hal tersebut? Bagaimana kita menambal yang lemah, menguatkan yang lemah? Kita mempunyai beberapa hal yang harus kita kuatin di sana. Kalau sepak bola mungkin Yeski tahu, katanya pertahanan terbaik adalah defense-nya MU. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Ya, itu falsafah sepak bola. Daripada diserang lebih baik menyerang. Sama, satu hal yang pertama, sadari kita adalah saat ini dalam masa perang rohani. Ya, kalau tadi dikatakan sadar, berjaga-jagalah lawan musuh iblis, berarti kita harus sadari juga bahwa saat ini kita sedang berperang, tapi bukan berperang dengan mertua, berperang dengan suami, berperang dengan istri, berperang dengan siapa, tapi kita berperang dengan oknum yang mungkin tidak kelihatan tapi terus menggoda untuk melemahkan kita. Iya, jadi itu disadari, harus kuat, kita harus menguasai diri dan jadilah tenang. Pada saat ini suami istri bertengkar, tapi pada waktu titik tertentu, makanya ada yang konselor biasa bilang, kalau suami yang marah istri diam, kalau istri yang marah suami diam. Iya, pada waktu kita diam, kita menyadari, oh iya, ternyata salahku ini, sehingga kita harus begini. Pada saat pelayanan kita mungkin di dunia pelayanan kita mulai goyah, mulai mungkin mau meninggalkan pelayanan, kita sadari, langsung kita sadar, oh iya, saya posisinya sudah salah, sudah miring 10 derajat, 30 derajat, 50 derajat, sudah nyeleng, meninggalkan rel, meninggalkan area yang seharusnya. Jadi sadar, sekali lagi saya katakan sadar. Yang kedua, pakailah senjata rohani, yaitu firman Tuhan. Pada waktu Yesus dicobai, setelah Yesus dibaptis, apa yang dikatakan Tuhan Yesus saat menghadapi iblis? Yesus katakan, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Iya, Yesus menggunakan firman untuk menghajar balik
mengcounter si iblis untuk serangan balik kepada si iblis. Ya, maka dari itu jangan lupa untuk saat teduh, jangan lupa kalau bisa menghafal firman Tuhan, karena pada saat engkau lemah, saat imanmu lemah, saat hatimu galau, saat perasaanmu hancur, saat pikiranmu kacau, ingatlah firman Tuhan. Jangan dengar berita-berita yang melemahkan imunmu, bukan hanya imun tubuh tapi imun iman. Ya. Jangan sampai imun dari iman kita menjadi lemah, tapi biarlah firman Tuhan itu selalu menguatkan. Kalau kita sekarang zaman dari YouTube, biar kita cari khotbah-khotbah yang membangun. Iya, lagu-lagu rohani, bukan sesuatu yang melemahkan kita. TikTok boleh, tidak dilarang. Sekarang banyak TikTok rohani, ya. Apapun bisa kok, bisa positif, bisa negatif, tergantung kita, ya. Tapi sekali lagi pakai senjata rohani, firman Tuhan, dan berikutnya hidup dalam iman. Isi pikiran dengan hal yang baik, yang positif, yang membangun dan jadi berkat. Bagaimana hidup dalam iman? Sekali lagi, bagaimana kita menghidupi, membuat otot iman kita menjadi kuat. Itu yang harus kita latihan, praktis, latihan, dan latihan. Ya, bahkan kita payung menegaskan agar kita tidak suam-suam kuku. Ya. Kalau besok Valentine, ini yang muda-mudi senang nih, ya. Kirim coklat, kirim bunga. Iyalah, ada yang kirim coklat ke KRN nggak besok kamu? Karena ini saya kirim coklat 1 kilo, tapi jangan sampai diambil. Ya, biarlah jangan suam-suam kuku. Karena pada waktu kita suam-suam kuku, iblis enak. Iblisnya tinggal kipas-kipas. Enak, anakku sekarang kendor. Apalagi Omikron begini, alasan. Lebih enak tidur, katanya lebih enak makan yang enak. Iya, kita harus cari gizi yang baik. Tapi kadang itu menjadi alasan. Ya, sadari, tadi katakan sadari supaya tidak suam-suam kuku. Kesungguhan hati sangat mempengaruhi pertumbuhan iman kita untuk jadi lebih kuat, matang dan berbuah sesuai dengan kehendak Tuhan. Hati-hati, biarlah sekali lagi pertumbuhan iman kita supaya jadi lebih kuat, bukan jadi lemah, bukan kendor, tapi menjadi matang dan berbuah sesuai dengan kehendak Allah. Dalam kehidupan ini seringkali ada niat dan untuk kesungguhan melakukan firman Tuhan, tapi itu tidak tinggal diam. Katanya Rasul Paulus, pengennya melakukan yang benar, tapi nyatanya daging ini membuat kita menyimpang. Daging memang lemah, ya. Makanya kita harus menghidupi iman kita, memberikan gizi yang baik untuk iman kita. Kalau kita makan makanan yang bergizi untuk jasmani, biar kita makan makanan yang bergizi juga untuk menguatkan otot-otot iman kita. Amin. Jika kita memutuskan jalan bersama Tuhan, pegang komitmen, pegang teguh komitmen bahwa kita akan terus melayani Tuhan sampai pada akhirnya, sampai kita berada mahkota kehidupan sampai nanti Maranatha. Jangan dipikir kamu masih lama, antrianku masih nomor sekian. Tapi biarlah setiap kita terus dan terus. Sebab iblis tidak tinggal diam jika ada anak manusia yang bertobat dengan segala cara diupayakan agar masa lalu
bisa diungkit. Ini pikiran kita terus dipakai sampai dia tuh ngomong, kamu dulu begini. Ya, kalau yang dulu pacaran sama itu kan enak. Kalau yang ini, ngapain kamu taat sama Tuhan? Gak enak kan? Ini gak boleh, itu gak boleh. Nah, hati-hati karena dia punya segala cara untuk mengelabui janji keselamatan dan kita kehilangan kasih karunia dari Tuhan. Kita memutuskan jalan bersama Tuhan, sekali lagi pegang komitmen. Kalau Tuhan setia, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia sampai mati di kayu salib. Tidak pernah terpikir oleh Yesus pada waktu itu, ngapain aku sorong-sorong, ngapain aku mati, ngapain aku lahir di kandang. Tapi dia menjalani sampai mati untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau itu janjinya terus latihan. Kalau Yeski harusnya latihan otot, latihan barbel, gym untuk memperkuat otot, biar kita memperkuat otot iman kita kepada Tuhan. Sehingga Allah Bapa sendiri yang bertindak dalam segala sisi kehidupan kita sampai selama-lamanya. Ya, kaum muda banyak godaan, tapi banyak kaum muda, kaum ibu, kaum pria banyak godaan. Kaum ibu mungkin tidak puas dengan gaji suami juga tidak puas dengan pelayanan istri. Semua bisa kita perbaiki, melemahkan kita. Makanya sekali lagi hidup dalam iman, hidup di kedua keempat mendekatlah pada Tuhan. Dikatakan Yakobus 4 ayat 8. Yakobus 4 ayat 8 bisa dibacakan. Yakobus 4 ayat 8. Yakobus 4 ayat 8 yang firman Tuhan, mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Amin. Supaya iblisnya mundur, bagaimana? Mendekatlah kepada Allah, Ia akan mendekat kepadamu. Kalau ada Tuhan, kalau ada di pihak Tuhan, Tuhan di pihak kita, siapa? Lawan kita. Iblisnya pasti kejar rajin, ya. Mendekat dan mendekat. Poin berikutnya adalah saya katakan tadi, lawan bukan lari. Yakobus 4 ayat 7. Setelah saya balik, setelah kita mendekat, apa yang harus kita lakukan? Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin. Iya. Tunduk kepada Allah, mendekat kepada Allah, dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin kaum muda. Amin kaum ibu. Amin pemudi. Ya, saya katakan tadi kesebelasan seringkali ada metode serangan balik. Maka kita harus melawan. Pada saat kita diserang, kita melawan. Ya, jangan kita lari terbirik-birik senang iblisnya. Ya, pada waktu kita lemah, pada waktu kita broken, ingat. Pada saat kita mungkin broken, iya, saya tidak boleh terpuruk. Pada saat kita sakit hati, iya, saya tidak boleh terpuruk. Tapi biarlah firman Tuhan, biar Roh Kudus yang menguatkanmu dan berbaliklah kepada Tuhan. Amin. Karena seringkali dia melemahkan dan melemahkan. Iya, bagaimana kita secara tadi bertahan sampai pada akhirnya jalan kita ini. Tenang. Bangun persekutuan dengan Tuhan dan bukan dengan teman yang salah pergaulan. Karena pergaulan yang jahat merusak kebiasaan yang baik. Dan lagi firman itu berarti pada saat kita lemah, jangan terus kita curhat dengan teman yang sama. Adalah hamba Tuhan yang menyatakan
Seringkali manusia itu kumpul dengan seseorang yang mirip, ya. Entah di kantor, entah di teman kuliah, entah di manapun. Pada saat kita disakiti, yang sakit hati itu kemudian mendekati teman yang sama-sama sakit hati. Kamu itu sama itu enggak, iya emang tuh. Akhirnya terbentuk barisan sakit hati. Iya. Kemudian di gereja itu tadi di dunia, di gereja pada saat kena firman Tuhan yang keras tersinggung. Kemudian yang lainnya juga mungkin suatu kesempatan nggak disalami, sekarang nggak salaman sih. Pada saat itu mungkin kita lupa mengucapkan selamat ulang tahun ini. Oh gereja ini nggak perhatian, kayaknya nggak perhatian, betul nggak perhatian, Pak pun nggak perhatian. Barisan sakit hati kembali. Ini ada kelompok kepahitan. Sehingga kalau ini terus menerus, apalagi di gereja sana ya nggak sini, gereja sana, kemudian mampu mendirikan gereja sehingga didirikanlah Gereja Kepahitan Indonesia. Di sini tidak ada. Itulah yang harus kita waspadai. Ya, namun persekutuan dengan Tuhan, bukan dengan salah orang. Ya. Saya udah mau main musik. Pagi ini kita mau waspadai. Kalau minggu yang lalu kalau kita baca, kita dengar ada miss yang tidak kurang harta, dia sudah kesana keliling dunia karena penobatan sebagai miss. Uang tidak kurang, kesehatan tidak kurang, kesehatan tidak kurang, tapi dia ditemukan bunuh diri karena dia mungkin merasa hampa, merasa apa tujuan? Ya kita ingat selalu bahwa pengiringan kita tidak pernah sia-sia. Ingat kita disediakan satu mahkota kehidupan. Saat kita lulus dari ujian kehidupan, ya kita kembali kepada Tuhan, ada mahkota yang tersedia. Dan jangan sampai malaikat mahkota itu gugur. Jangan sampai Tuhan mengatakan aku tidak mengenal kau. Tapi biarlah kita terus setia sehingga kita memasuki tahun 2022 ini. Lewat di tahun 2022 yang terus melekat, mendekat sama Tuhan. Sampai selama-lamanya, meskipun saya susah menderita dalam dunia, meskipun kita menderita oleh karena pengiringan kita akan Tuhan, bukan karena masalah kedagingan kita, bukan karena salah kita, Tuhan akan perhitungkan iman kita. Katakan saya mau iring Yesus. Katakan tanganmu di dada sebagai janji, sebagai komitmen kepada diri. Sampai kapanpun saya mau iring Tuhan.
sampai kapanpun saya mau melayani Tuhan. Tidak tergoncang, bukan karena keadaan, bukan karena apapun, tapi biarlah karena kasih Kristus itu sehingga kita melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan, kita melayani Tuhan, kita mengasihi Tuhan karena Dia lebih dulu mengasihi kita. Dalam dunia saya mau iring Yesus sama-sama namanya. Tuhan, ini pujian kami, tapi ini adalah komitmen kami. Ini juga adalah doa kami, sehingga oleh kekuatan yang daripadamu, oleh karena Roh Kudus yang ada di dalam kami boleh melayani Tuhan sampai Maranatha, sehingga kami beroleh kemuliaan, kami boleh mahkota itu Tuhan. Dan kami tahu meskipun ada iblis yang ada di sekeliling kami, tapi kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang dahsyat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Biar kami Tuhan boleh mendekat, kami boleh terus membaca firman-Mu, kami boleh melatih otot-otot iman kami Tuhan, sehingga kami sanggup melawan, kami sanggup mempertahankan iman kami sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapak, berkati jemaat sekali lagi, biar firman ini tidak berlalu begitu saja Tuhan. Tapi saat kami lemah, saat kami mungkin ada masalah, biar kami ingat ada Tuhan, dan kami menjadi pemenang, dan kami menjadi lebih dari pemenang, dan kami akan terus naik dan terus naik bersama Yesus. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Yang percaya katakan amin. Mendatangkan kebaikan, indah pada waktunya. Mendatangkan kebaikan, indah pada waktunya. Kami bangga mempunyai Engkau Tuhan, Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena Engkau begitu mengasihi kami, Engkau ada setiap kami perlu. Engkau membuat indah pada waktunya. Meskipun saat ini kami ada yang sakit, yang mulai masalah, tapi kami tahu Tuhan Engkau lebih besar, Tuhan Engkau lebih dahsyat, Tuhan Engkau menyediakan segala sesuatu. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Biar firman tidak berlalu begitu saja, tapi biarlah Tuhan Roh Kudus yang memeteraikan dalam kehidupan kami. Terima kasih kami boleh memujikan, terima kasih kami boleh menyembah, terima kasih Tuhan untuk anak-Mu yang setia beribadah. Tuhan memberkati mereka, di dalam nama Yesus Tuhan memberkati mereka. Dengan kesetiaan mereka, Engkau perhitungkan iman mereka. Hari ini yang bertugas Tuhan, orang-orang Lewi, para pelayan-Mu, Tuhan Engkau yang memberkati. Terpujilah nama-Mu. Saat itu kami berdoa untuk dunia. Biarlah Tuhan tangan-Mu menjamah saat ini dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh. Satu keluarga masyarakat buat tangan-Mu, biarlah Tuhan Engkau yang beracara, biarlah di saat ini Tuhan kami boleh merenungkan kasih-Mu. Kami melepaskan kuasa kesembuhan dalam nama Yesus, sehingga setiap gejala yang membuat kita sakit kami hancurkan dalam nama Yesus. Demikian juga Tuhan, yang saat ini kami semua yang merasa kurang enak badan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kalau sakit penyakit yang membuat pikiran kami takut, yang membuat kekhawatiran kami
Dalam nama Yesus kami orakan, kami usir dalam nama Yesus. Jadilah sembuh, jadilah sembuh. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Ini suatu keluarga Pak Sunoto, tanganmu sanggup menjamah di jauh sana di rumahmu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Nisa Tuhan, untuk keluarga kami menyerahkan dalam tanganmu, mau mengasihi mereka Tuhan, dan turunkan kesembuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Pujilah namamu, terpujilah namamu. Sudah kami akan pulang Tuhan, malaikat mengantar kami, melindungi kami, menyertai kami sehingga kami dengan selamat tiba di rumah dengan keluarga kami, menikmati hari Minggu ini, menikmati kasih sayang-Mu Tuhan. Dan kami boleh beraktivitas untuk yang kerja, yang kuliah, yang sekolah Tuhan, untuk besok sepanjang minggu ini. Immanuel Tuhan bisa dengan kami. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Memberkati anakmu yang sudah membantu kami pada hari ini. Biarlah Engkau yang berserta dengan anakmu ini Tuhan. Memberkati keluarganya juga. Kiranya sukacita dan sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal turun atas kita semua di dalam namanya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang luar biasa, yang maha dahsyat, di dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati, menyertai, melindungi jemaat mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Dengan iman dan percaya kami katakan amin. Kiranya selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.